Tarik ses, semongko. Bintang kecil di langit yang biru, hoi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau. Hai, jumpa lagi dengan saya Nandrias Arizona. Baik, pada pertemuan 10 ini mata kuliah PSBO kita akan membahas tentang apa itu objek diagram. Oke. Sebenarnya jika lebih mudah memahami objek diagram, kita harus paham juga kelas diagram. Mungkin kelas diagram sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan kembali lagi. Kalau misalnya yang belum paham, kalian putar lagi videonya, oke? Kita lanjut. Nah, dari ini terlalu spesifik ya. Jadi saya udah rangkum beberapa hal yang penting yang diambil untuk pemahaman dari objek diagram ini. Oke. Sebenarnya tujuan dari objek diagram itu apa sih? Yang pertama, mengatur atribut, objek dan hubungan antara contoh dalam diagram. Nanti dia misalnya ada kelas mobil berrelasi dengan kelas barang atau dan sebagainya. Terus mendeskripsikan bagaimana kumpulan objek tertentu saling berhubungan. Jadi sebenarnya berbeda ya antara kelas dengan objek. Jadi kelas itu di dalamnya ada objek. Nah, yang kita bahas di sini adalah objek di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, kita membuat prototype. Maksud saya dapat membuat prototype dari membuat objek diagram ini. Oke, kita akan bahas ya. Nah, kalian lihat. Nah, di sini contoh yang sebelumnya ya. Ini kan ada kelas user, transaksi, barang, dan detail transaksi. Nah, kita olah ini menjadi objek diagram. Nah, kode user itu kan kalau kita merancang sebuah website atau aplikasi lah ya, tentunya kita membuat sebuah database. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tabel barang ya. Ini kita ambil dari kelas barang. Terus kelas tabel user. Ada juga kelas transaksi, detail transaksi. Oke, nah dari barang ya. Dalam barang kan ada kode barang, isinya adalah BR001, berarti barang nomor 1, barang nomor 2. Nah, ini kalau di dalam database tidak boleh duplikat dan biasanya akan error kalau duplikat, dan biasanya di MySQL pun akan ditolak kalau misalnya ini adalah primary key. Kalau primary key dia tidak boleh duplikat number. Jadi harus BR00 3, 4, 5 dan tidak boleh yang ada yang sama. Nah, ini contohnya kode barang 001 adalah nama barangnya komputer, harganya sekian, 500.000 dan stoknya ada 3. Sama kelas user, objeknya ada. Nah, ini adalah objek ya, seperti saya bilang. Nah, kita lihat. Ini adalah objek dari kelas barang. Nah, ini adalah objek dari kelas tabel user. Oke, kelas user maksudnya. Nah, sama halnya juga dengan yang ini ya. Ini. Nah, di sini adalah objeknya TR015, artinya transaksi ya. Nah, kalau di detail transaksi itu adalah kumpulan dari tabel transaksi. Artinya satu nomor transaksi itu bisa banyak terjadi transaksi dengan nomor transaksi yang sama. Jadi satu transaksi untuk banyak transaksi atau isinya barangnya berbeda. Dan itu diperbolehkan. Makanya gunanya dari tabel detail transaksi adalah untuk menampung nomor transaksi yang sama. Jadi ketika kalian ingin menampilkan misalnya transaksi 015 ini apa sih barang-barangnya, langsung bisa nampil ini. Misalnya kode barang BR005 terus BR004. Nah, itu bisa lebih dari itulah. Kalau nggak ada buat detail, wah akan susah kalian akan menampilkan transaksi. Jadi wajib kalau misalnya berkaitan dengan jumlah yang sama, lebih dari satu transaksi, itu kalian diwajibkan membuat tabel detail transaksi. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena kita hanya mengolah aja dari kelas diagram menjadi objek diagram. Kalian lihat ya di sini. Oke. Nah, nih. Sama aja ya, berarti
dari kelas user ada namanya kode user DAM, nama user. Jadi ini objeknya dari tabel user. Berikut juga dengan transaksi, ada nomor transaksinya, tanggal. Nah, kalian lihat ya, alur ini adalah hubungan antar kelas atau objek diagram. Kalian lihat di sini. Nah, ini kan semuanya terhubung nih. Ya kan? Tapi kalau di kelas diagram kalian akan menampilkan hubungan atau relasinya. Satu, ya kan? Satu banyak gitu kan. Satu atau jangan saya ingatkan ya, ini berarti satu atau lebih banyak transaksi bisa dilakukan oleh satu user, ya kan? Sama seperti ini, bacanya seperti itu ya. Boleh dibalik boleh, yang penting nyambung ya. Yang penting nyambung dan kalian juga bisa paham menjelaskannya. Kalau nggak nyambung berarti kalian rakit PC dong. Ya kan, mending rakit PC katanya kalau misalnya seperti itu. Nah, mending rakit PC itu maksudnya ketika yang kalian jelasin atau yang kalian tanyain tuh dijawabnya nggak nyambung. Nah, itu namanya mending rakit PC. Itu yang lagi populer sekarang. Oke. Saya rasa ini gampang ya. Jadi kita hanya berhasilkan ya, lihat dari sini objek diagram. Kalau ke barang ya sama seperti ini kalian lihat. Berarti user ini bisa, satu user dapat menginput satu atau banyak barang. Ini ya udah saya jelasin di sebelumnya. Makanya objek diagramnya dia mengarah ke bawah nih. Hanya menggambarkan objek seperti itu ya. Misalnya lagi contoh objek mobil. Contoh kelas mobil. Berarti objeknya adalah Toyota, terus Daihatsu, merek-merek seperti itu ya. Nah, itu. Berarti kalau objek itu adalah bagian dari kelas. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Agar mudah aja memahaminya seperti itu ya. Simpel ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi deh. Ya kalau kalian belum belajar pengolahan database ya belajar aja nih. Pahami lagi pembuatan database karena nyambung semua tuh. Oke, tugasnya jangan lupa nih buat objek diagram dari tab bubble yang ada di slide ini ya. Nanti akan saya lampirkan di dalam e-learning nih. Oke lah, saya rasa cukup ya untuk pertemuan 10 ini. Kita hanya memahami dikit aja dari pengembangan kelas yang sebelumnya. Jangan lupa di subscribe, di like channel ini biar bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan bisa memudahkan kalian juga dalam metode pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang saat ini. Oke, jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Bye bye.